Sekolah Minggu. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, pasti semuanya sehat, semuanya kuat karena Tuhan Yesus menyertai kakak Ita dan menyertai adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Semuanya sudah siap untuk berdoa? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita mau ibadah, jadi tidak boleh ada yang ganggu kakaknya, ganggu adiknya saat beribadah. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang makan. Nanti kalau sudah selesai ibadah, baru kita lakukan aktivitas yang lain. Sekarang waktunya untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kalau begitu semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita menyanyi lagunya Yesus Besertaku. Gunakan tangannya untuk memuji Tuhan, mulutnya untuk memuji Tuhan, dan seluruh badannya untuk memuji Tuhan. Dengan semangat ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita lakukan ini. Kita nyanyikan lagi ya, daki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Jangan ada yang buka-buka matanya kalau berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami dalam sepanjang malam kami beristirahat, dan seizin Tuhan, oleh perkenaan Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami serahkan segala persembahan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, silakan duduk kembali. Tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Gunakan mulutnya, gunakan tangannya. Kita memuji Tuhan bila roh Allah ada di dalamku.
Masih dong. Kalau begitu kita menyanyi lagi pujian kita, berani tampil beda. Kalau begitu semuanya berdiri dulu. Ya, nanti kalau lagunya bilang berani tampil beda, buat gayanya yang sekeren-keren mungkin, secantik-cantik mungkin. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Dan sekali gayanya. Oke, lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Semuanya tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Semuanya berdiri ya. Yang sudah tahu membaca, nanti ada teksnya ya, dibaca sama-sama. Adik-adik sekolah minggu, mari dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan nanti setelah itu kita masuk dalam doa syafaat. Siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan di rumah masing-masing, kita menyanyi ada satu sobatku namanya Yesus. Pernah dia tinggalkan dirimu.
silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bahwasanya kasih dan pertolongan Tuhan boleh tetap ada dalam kehidupan kami, secara khusus bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menuntun mereka dalam sepanjang 1 minggu lagi lamanya, dalam mereka bekerja di rumah membantu orang tua, dalam mereka beraktivitas dalam pendidikan mereka, dalam masa bermain mereka, dan dalam segala hal yang mereka boleh lalui. Terima kasih bahwa semuanya boleh mereka jalani hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih boleh karuniakan bagi semua anak-anak kami. Mereka boleh ada sebagaimana adanya sampai saat ini dalam pimpinan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan para orang tua mereka. Terima kasih bahwa dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga senantiasa menguatkan dan memampukan mereka untuk melakukan semuanya itu. Terlebih juga Tuhan di dalam membimbing akan semua anak-anak-Mu. Terima kasih bahwa kasih Tuhan boleh tetap nyata bagi mereka, sehingga setiap harinya mereka boleh jalani bersama dengan anak-anak mereka. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan para pembimbing sekolah minggu. Terima kasih bahwa Tuhan terus memperlengkapi mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam bidang sekolah minggu ini. Begitupun juga Tuhan di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di tempat kerja mereka. Bahwa Tuhan juga senantiasa menuntun, menolong, dan memberkati mereka. Setiap harinya mereka boleh jalani dengan baik. Mereka masih bisa membagi waktu mereka untuk melayani di dalam persekutuan sekolah minggu dengan pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari. Terima kasih bahwa Tuhan juga memberkati dalam mereka menjalani masa muda, dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh ada sebagaimana adanya hanya karena kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang berdoa kepadamu, untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu ini, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memberkati di dalam perjuangan pendidikan mereka. Berikan keberhasilan demi keberhasilan, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan terus melihat dan meraih kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadikan semua anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai anak-anak yang tahu untuk sungguh takut kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Mereka tahu untuk hormat dan menghargai akan orang tua mereka di dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka dalam pergaulan mereka Tuhan setiap hari. Dimanapun mereka bergaul dengan siapapun mereka, biarlah kiranya Tuhan tetap jaga, naungi mereka, hindarkan dari pergaulan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sehingga semua anak-anak-Mu ini Tuhan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang semakin setia mengiring akan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan juga akan para orang tua, Tuhan memberkati dalam mengayomi, di dalam mengasuh akan semua anak-anak-Mu, terlebih di dalam membimbing juga mereka untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memperlengkapi mereka, memberikan ketabahan, kesabaran yang asalnya daripada Tuhan. Berkati di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk semua pembimbing sekolah minggu. Berkatilah mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang menjadi beban mereka di tempat kerja mereka masing-masing, mari Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan untuk melewati semuanya itu. Dan biarlah kiranya apa yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Sehingga dari sanalah akan mengalir berkat-berkat Tuhan untuk mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa di dalam mereka terus bersama-sama melayani-Mu di dalam bidang sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita demi sejahtera daripada-Mu. Dalam mengemban tugas ini Tuhan, bahkan kebersamaan di dalam semua bidang sekolah minggu ini Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk melayani-Mu dengan membawa akan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami juga Tuhan datang berdoa kepadamu, mendoakan akan persembahan yang telah kami datang bawa kepadamu Tuhan. Kuduskan, Tuhan berkati, sehingga boleh dipakai dengan baik di dalam pelayananmu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan terus mengaturkan berkat-Mu bagi semua anak-anak-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa merasakan aliran berkat yang asalnya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kehidupan semua anak-anak sekolah minggu-Mu dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah akan terus memeliharakan mereka.
Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ebi. Semuanya berdiri lagi, kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan selalu ada di hati kita, selalu ada di hidup kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus setumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik. Sediakan Alkitabnya dulu ya. Jangan kalau baru mau baca baru mau cari ya. Siapkan dulu Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan adik-adik boleh dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan terambil dari apa? Kita belajar tentang apa? Tentang Adam dan Hawa yang memilih salah. Kenapa Adam dan Hawa memilih salah? Karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia mengambil buah yang terlarang, dan itu adalah dosa yang pertama. Dan hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Siapakah itu Kain dan Habel? Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itulah tadi kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca pada pagi hari ini, di mana Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Yang dimana Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Kain dan Habel adalah
saudara, adik dan kakak. Siapa di sini punya adik atau kakak? Ya, kalau kalian punya adik, punya kakak, sayang tidak sama mereka? Sayang ya, semua harus sayang sama kakaknya, sama adiknya. Begitu juga Kain dan Habel ini. Pada minggu ini kita belajar tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini selalu datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Yang dimana ayatnya yang kedua, kalau Habel itu seorang gembala kambing domba dan Kain adalah seorang petani. Jadi mereka masing-masing mempersembahkan apa yang mereka hasilkan. Kalau Kain, dia akan mempersembahkan hasil taninya, hasil kebunnya, hasil buah-buahnya, dan dia datang kepada Tuhan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Begitu juga Habel akan mempersembahkan kambing domba untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Tetapi ada tetapinya. Tetapi pada saat Kain mempersembahkan persembahan syukurnya kepada Tuhan, Kain setengah hati, dia hanya sebagian mempersembahkannya. Kenapa? Karena dia pikir, saya sudah bekerja keras, kenapa saya harus mempersembahkan semuanya untuk Tuhan? Saya juga butuh. Tetapi lain halnya kepada adiknya si Habel. Habel itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia membawa anak sulung domba yang tidak bercacat, yang gemuk, yang sehat. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa Habel mempersembahkan yang terbaik? Karena dia pikir apa yang dia hasilkan, apa yang ada padanya, itu karena Tuhan. Karena Tuhan melakukan yang terbaik buat dia. Masa dia hanya setengah-setengah? Masa dia hanya mempersembahkan yang jelek-jeleknya saja kepada Tuhan? Jadi dia untuk bersyukur kepada Tuhan, dia mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya dia mempersembahkan anak sulung domba yang tak bercacat, yang sehat, yang gemuk untuk Tuhan. Karena itu yang terbaik yang dia terima dari Tuhan. Itulah rasa syukur si Habel ini kepada Tuhan. Pada saat mereka melakukan korban syukurnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Korban syukur persembahan yang Habel persembahkan kepada Tuhan diindahkan Tuhan, diterima Tuhan. Tetapi si Kain tidak diindahkan, tidak diterimanya. Maka marahlah hati Kain ini. Dia sangat iri kepada adiknya. Dia sangat benci sama adiknya. Kenapa bisa persembahan Kain ini tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima Tuhan? Karena si Kain ini hanya mempersembahkan hanya sebagian, tidak sepenuhnya untuk Tuhan, tidak yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat hati Kain, Tuhan melihat hati Habel. Nah, kalau hati Kain itu hanya setengah, tidak sepenuhnya untuk Tuhan, tetapi hati Habel sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Tuhan melihat bahwa Kain hanya mempersembahkan yang sebagian, yang setengah-setengah aja. Ya, jadi tidak sepenuhnya dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan melihat hati mereka, maka Tuhan lebih memilih persembahan yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi pada saat kita melakukan persembahan kayak pada saat ini kita ibadah, kita harus mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan ada yang ganggu-ganggu adiknya, jangan ada yang makan, jangan ada yang malas,
tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang makan, ya. Jadi kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Jangan seperti Kain. Pada waktu Kain sadar bahwa persembahannya itu tidak diindahkan Tuhan, maka timbullah rasa marah. Timbullah iri hati kepada adiknya. Lalu kemarahannya itu semakin membara, semakin meluap. Dan sejak saat itu si Kain ini murung. Di ayatnya yang kelima, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi kalau ada adik-adik yang mukanya muram, berarti pernah buat dosa, ya kan? Ya, begitu juga si Kain. Pada saat dia sangat marah sama adiknya, mukanya selalu cemberut. Kalau dia lihat lagi adiknya, mukanya selalu cemberut. Tidak mau senyum-senyum. Adik-adik di sini tidak ada yang begitu ya? Ya. Jadi pada saat dia sangat marah, akhirnya dia punya ide. Apakah idenya itu? Pada saat dia duduk termenung, bagaimana kalau saya membunuh adikku? Hah? Wow, semarah itukah Kain terhadap Habel hingga mau membunuh adiknya sendiri? Lalu Tuhan mendengarkan, melihat apa yang Kain pikirkan. Lalu datanglah Tuhan berkata kepada Kain. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Mari kita lihat firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan sudah memperingatkan si Kain ini supaya tidak marah lagi, supaya tidak membenci adiknya. Tetapi Kain tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga pada saat itu, pada keesokan harinya, si Kain ini mengajak adiknya untuk pergi ke ladang. Dia mengajak adiknya pergi ke ladang. Habel sih ikut-ikut saja ya, karena kakaknya kan mengajak dia. Mungkin akan pergi main kah, atau pergi mancing atau apa. Jadi dia tidak berpikir kalau kakaknya ini berbuat sesuatu pada dia. Akhirnya pada saat dia sudah berada di ladang, lalu si Kain ini membunuh adiknya sendiri. Apa yang terjadi kepada Kain? Pada saat dia tahu kalau adiknya sudah mati, dia sangat ketakutan. Akhirnya dia bersembunyi, menyembunyikan dirinya. Tetapi Tuhan melihat dia. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Sehingga Tuhan bersuara kepada Kain. Kain, di manakah Habel adikmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kata si Habel. Wah, ternyata si Kain ini sudah pemarah, sudah iri hati, sudah pembunuh. Dia berbohong kepada Tuhan. Si Kain ini berbohong kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau menegur si Kain ini, apakah dia jujur atau tidak. Ternyata dia berbohong kepada Tuhan. Itu
itulah dosa yang Kain lakukan. Sehingga Tuhan menghukum si Kain ini. Dia menghukum si Kain ini dari ayatnya, kita baca ayatnya ke 10 sampai ayatnya yang ke 13. Kita buka firman Tuhan lagi, Kejadian 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke 13. Kita baca ya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelari dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumlah, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Jadi Kakak Ebi mau tanya dulu, apa arti dosa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa arti dosa itu? Dosa adalah melanggar perintah Allah, melakukan hal yang tak dikehendaki oleh Allah, melakukan hal yang tak disukai oleh Allah. Seperti Kain tadi, Tuhan sudah menegur dia, tetapi dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Malah dia membunuh adiknya. Dan Kain sudah marah, Kain sudah iri hati kepada adiknya ini. Dan Kakak Ebi mau tanya dulu, apa lagi jenis-jenis dosa lainnya? Selain seperti Kain kan, Kain itu pemarah, Kain itu iri hati, Kain itu pembunuh, Kain itu pembohong. Ada lagi? Mencuri. Ada lagi? Menyontek. Siapa di sini suka menyontek? Tidak ada ya. Jadi itu sebagian dari jenis-jenis dosa yang manusia lakukan. Tapi bagaimanakah kita tahu yang kita lakukan itu dosa atau tidak? Yang pertama yaitu dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menuliskan semua yang Tuhan perintahkan, yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam Alkitab ini, sudah ada di firman Tuhan. Jadi apa yang tidak disukai oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, itu semua ada di firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita jika kita berbuat dosa. Seperti halnya dengan Kain. Tuhan sudah mengingatkan dia, menegur dia dengan lewat suara Tuhan. Tetapi Kain tidak mempedulikannya, sehingga semakin banyak dosa yang dilakukan Kain. Dan yang ketiga, firman Tuhan memerintahkan kita untuk meninggalkan dosa. Pada saat kita berdosa, pada saat kita melakukan dosa, kita harus datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Apa akibat jika kita tidak mau ditegur apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan? Apa akibatnya? Dosanya akan semakin banyak. Dosa yang kita lakukan kalau kita tidak menghadap kepada Tuhan, dosa kita akan semakin menumpuk, semakin banyak. Seperti contohnya si Kain ini. Yang pertama,
dia hanya iri kepada adiknya. Dia marah kepada adiknya. Sehingga dosanya semakin banyak. Tapi Tuhan sudah tegur, tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang pembunuh dan berbohong kepada Tuhan. Jadi dosanya itu semakin banyak. Jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah manusia biasa. Kita selalu berbuat dosa. Tetapi Tuhan menegur kita lewat firman-Nya. Tuhan menegur kita mungkin lewat orang tua kita, mungkin lewat orang lain, mungkin lewat teman kita. Dosa yang kita lakukan, kita sadar apa yang kita lakukan itu tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Dia. Jadi adik-adikku sekalian, jika kita tidak mengenakan dosa-dosa yang kita lakukan, tidak datang kepada Tuhan, dosa itu akan semakin menumpuk, semakin banyak. Dan Tuhan akan menghukum kita. Siapa di sini yang mau dihukum? Tidak ada ya. Contohnya saja pada saat kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita, tidak mendengarkan apa yang disuruh, kita dapat hukuman kan? Begitu juga kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, jika tidak berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan dihukum. Kalau tidak, datang kepada Tuhan, minta ampun. Baik, adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita ada satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah menegur kami lewat firman-Mu, lewat Kain dan Habel. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami percaya jika kami datang kepadamu, Tuhan akan mendengarkan setiap doa kami, mengampuni kami, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan lakukan juga kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Lanjut ibadah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, hebat-hebat ya adik-adik sekolah minggu saat mendengarkan firman Tuhan. Semua menyimak dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita melihat bagaimana persaudaraan Kain dan Habel, bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Kain dan Habel. Nah, Tuhan juga akan selalu menyertai hidup kita. Kita akan menutup ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya berdiri, kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Nelda. Nah, kita menyanyi lagu ini. Kakak Ita mau kita berpasang-pasangan, dan Kakak Ita mau juga ditemani oleh Kakak Ebi. Nah, kita menyanyi lagu Mentega dengan Roti, pakai gerakan ya. Harus kita saling menyayangi dengan saudara kita. Nah, seperti lagu ini, kau temanku, kita selalu bersama. Pakai gerakan ya. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ingat ya, kita harus saling mengasihi sesama saudara kita. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke, kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan sudah menolong semua anak-anak-Mu di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah ini Tuhan menjadi korban syukur yang berkenan kepadamu. Dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin.